188 ini sangat berbahaya. Meskipun di situ kalimatnya general, paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, gitu ya. Norma ini akan mudah ditarik oleh siapapun, ditarik oleh rezim, bisa semaunya untuk kemudian menafsirkan apapun yang dianggap versi dia bertentangan. KUHP yang lama itu kan direvisi, tetapi semangatnya di KUHP baru kan tidak keluar. Bahkan semakin represif kalau kita lihat pasal-pasal itu. Dengan Belanda ya? Iya. Nah, pasal yang paling krusial itu yang kita lihat kenapa dia menggusur itu kan spiritnya ada di 188. Jadi kalau yang lain tadi itu kan saya lihat sebagai smoke screen saja, ada masalah HAM, masalah perizinan, ada masalah penyampaian pendapat di muka umum atau demo kemudian dijadikan dia perizinan yang awalnya HAM. Itu kan sebenarnya kamuflase, semua orang ribut di situ. Tapi yang paling utama kalau kelihatan sistem penerapan hukum itu kan ada di 188 itu, di mana paham dan ajaran itu dipersoalkan. Kenapa? Kan Islamnya yang mau digusur lagi lebih jauh itu posisinya. Masa Perpu bisa mengalahkan MK yang lebih tinggi dari PN, dari PT, bahkan Mahkamah Agung? MK ini namanya aja Mahkamah Konstitusi. Bisa dikalahkan oleh Perpu Presiden di bawahnya. Jauh itu. Ini undang-undang. Nah ini fakta. Ketika kekayaan daerah itu dihabisi oleh oligarki, mereka hanya bisa gigit jari. Tidak, jadi Islam itu suatu sistem yang utuh, kafah, hulu pisimi kafah. Lalu di dalamnya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada hilafah, ada haji. Saya pikir semua ulama, 4 imam mazhab, sampai Imam Muslim, Imam Bukhari punya khalafah dan punya keinginan. Meskipun mereka ikuti masa pemerintahan Islam sebenarnya. Jadi kalau ulama sekarang ya wajib ini sebenarnya. Wajib. Bagaimana kita memperbanyak cahaya-cahaya ini yang suatu ketika kegelapan ini akan kalah oleh cahaya tersebut. Yang menjadi persoalan di KUHP baru ini, KUHP ini memasukkan rezim administrasi kepada ranah pidana. Nah, kalau demo unjuk rasa itu adalah hukum asalnya adalah boleh. Nah, rezim ini memasukkan hak itu ditarik ke ranah pidana kalau tidak ada izin. Korupsi minimal 2 tahun ini malah turun ini. Misalnya 4. Mesti 4 ya. Mesti Diturunkan malah. Ini jadi turun. 188 ini sangat berbahaya. Larangan menyebar. Ini ada 6 ayat di sini di 188. Ayat pertama itu adalah dilarang menyebarkan, mengembangkan paham, ya, atau dilarang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme, dan atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah itu. Ini jadi persoalan 188 ini. Persoalannya adalah meskipun di situ kalimatnya general, paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, gitu ya. Norma ini akan mudah ditarik oleh siapapun, ditarik oleh rezim, bisa semaunya untuk kemudian menafsirkan apapun yang dianggap versi dia bertentangan, gitu ya. 188 ini sangat perlu disikapi dengan serius oleh berbagai kalangan. Tetapi perlu digarisbawahi, khilafah itu bukanlah paham, bukanlah sebuah gagasan yang dibawa oleh FPI ataupun gagasan yang dibawa oleh HTI. Itu adalah murni dari ajaran Islam. Jadi pembelaannya di sini bukan kepada HTI dan FPI-nya, tapi pembelaannya terhadap ajaran Islam. Kenapa dipersoalkan? Saya teringat dalam firman Allah itu dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, berarti maka Allah akan meneguhkan kedudukan kalian, ya. Maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi disebut di situ barang siapa yang menolong agama Allah, berarti seluruh ajaran, seluruh apapun yang dibawa oleh Islam mesti kita bela. Terlepas itu siapa yang menyampaikannya, baik HTI, FPI, apalagi misalnya, ya.
Muhammadiyah, NU, kalau itu yang disampaikan adalah ajaran Islam, tidak boleh dikriminalisasi meskipun itu kita berbeda pendapat dalam konteks ini. Ini saya kira menjadi perhatian. Jangan sampai nanti di akhirat jadi hujah. Lah, kenapa nggak dibela? Lah, itu kan bukan kelompok saya, kan begitu persoalannya. Nah, ini saya sering menyampaikan di berbagai forum, kita bukan membela FPI HTI-nya atau kelompok tertentu, tetapi lebih kepada bahwa ini adalah ajaran Islam, gitu ya. Nah, ini saya kira yang harus kita bela. Begitu saya sebagai pro. Tapi dalam perspektif Islam kan kita melihatnya akan lebih dalam. Karena undang-undang ini dibuatkan sebenarnya menindaklanjuti untuk menggusur Islam lebih jauh. Ya, kalau kita buka perjalanan sejarah penerapan hukum di negeri ini sebelum ada Belanda datang, itu kan masih menggunakan hukum Islam dan hukum adat. Ada dua hukum yang berlaku dan ada pemerintahnya yang menerapkannya. Nah, hukum ini adalah hukum Islam dan hukum adat. Sebagian hukum adat sudah distandarisasi dengan hukum Islam. Maka muncul istilah adat bersedi syarak, syarak bersedi kitab belah. Jadi hampir semua hukum adat sudah distandarisasi Islam, walaupun belum semua secara keseluruhan. Ini yang akan digusur oleh hukum Belanda. Begitu Wetboek van Strafrecht diambil oleh Belanda dari Prancis, kemudian diadopsi bawa ke Nusantara abad ke-19, 1889 masuk, maka disitulah dia mencoba untuk menggusur tahap awal. Tahap awal digusur itu, kebetulan ini saya punya PowerPoint-nya Profesor Soponyono yang muridnya seperti Pak Prof Barda tadi. Kebetulan kita ke rumahnya juga dipaparkan juga itu bagaimana masuknya hukum Belanda ke Indonesia menggusur hukum Islam itu. Pertama kali menggusur yang diberlakukan Wetboek van Strafrecht itu kan kepada hukum Eropa saja, orang-orang Eropa saja. Tahap awal diuji coba untuk diterapkan orang Eropa. Orang pribumi masih menggunakan hukum Islam dan hukum adat. Maka sekian tahun kemudian dicoba untuk diperluas kepada timur asing dan timur jauh. Sebab mereka ada Cina, ada India, ada keturunan Arab, keturunan Pakistan. Nah, dicoba ke situ diterima gitu. Akhirnya mereka makin luas. Hanya awalnya orang Eropa, kemudian masuk ke asing timur jauh, dan kemudian mereka coba masuk ke pribumi. Ternyata perlawanannya begitu keras. Sehingga ada hasil kajiannya dari termasuk Snogogronye, jangan terlalu menekan Islam, maka dipisahkan, muncul dua itu. Islam masih dikasih ruang untuk diterapkan hukum-hukum yang sifatnya private maupun hukum yang sifatnya waris, nikah, cerai perdata. Maka dia diberi ruang di situ. Hukum Belanda itu dijadikan hukum positif untuk diterapkan. Maka ada istilah hukum positif dan satunya tidak, ada satunya hukum agama. Maka muncul dua pengadilan itu, pengadilan umum dan pengadilan agama. Nah, ini penggusuran itu berlaku sampai dengan Belanda sempurna menjajah. Kemudian ketika Belanda berhasil diusir, kan dengan Undang-Undang 146 itu kan pengukuhan kembali sebenarnya. Pengukuhan kembali untuk menerapkan KUHP Belanda. Yang awalnya itu sudah terpepet minggir, itu secara bertahap. Akhirnya dia disahkan secara nasional bahkan di Indonesia. Jadi semakin meluas ini gitu. Nah, KUHP yang lama itu kan direvisi. Tetapi semangatnya di KUHP baru kan tidak keluar. Bahkan semakin represif kalau kita lihat pasal-pasal itu. Dengan Belanda ya? Iya. Nah, pasal yang paling krusial itu yang kita lihat kenapa dia menggusur itu kan spiritnya ada di 188. Jadi kalau yang lain tadi itu kan saya lihat sebagai smoke screen saja. Ada masalah HAM, masalah perzinahan, ada masalah penyampaian pendapat di muka umum atau demo kemudian dijadikan dia perizinan yang awalnya HAM. Itu kan sebenarnya kamuflase, semua orang ribut di situ. Tapi yang paling utama kalau kelihatan sistem penerapan hukum itu kan ada di 188 itu, di mana paham dan ajaran itu dipersoalkan. Kenapa? Kan Islamnya yang mau digusur lagi lebih jauh itu posisinya. Nah, apalagi ini sejalan dengan hasil think tanknya Amerika, Rand Corporation, bahwa memang mereka ingin Islam itu sesuai dengan yang mereka inginkan, yaitu moderat, sehingga ada istilah moderasi dan seterusnya. Dan Islam yang lebih ramah kepada ajaran-ajaran Barat, yang tentu ini Islam harus semakin dipinggirkan dan digusur. Oleh karena kalau kita lihat di situ posisinya, maka saya melihat perhatian kita harus di posisi yang sangat krusial, yaitu 188. Baik di ayat 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. 6 kan kekecualian itu. 6 apa itu? 6 itu kan terkait dengan pendidikan atau kajiannya. Kajian terkait dengan paham-paham itu dibolehkan sepanjang dalam konteks akademi dan keilmuan. Nah, kalau keilmuan itu nanti ada syarat lagi kan, situ posisinya
dalam bentuk lembaga pendidikan atau lembaga kajian dan seterusnya. Nah itu nanti tentu ada standar lagi. Tetapi yang ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu saya lihat sangat krusial karena disitulah akan bermain mereka di situ. Plus satu yaitu pasal terkait dengan penyampaian pendapat yang awalnya dia sifatnya hukum pemberitahuan menjadi berubah perizinan. Nah kalau itu dipaketkan saya pikir itu yang akan sangat krusial dan mungkin perhatian kita larinya ke sana. Kenapa? Karena kalau kita lihat pandangan posisi negara saya saat ini kan negaranya negara sekuler ditunggangi oleh rezim zalim. Negara sekuler ini ada peluang untuk meletakkan hukum itu dibuat oleh manusia, sementara hukum-hukum agama itu diposisikan dipinggirkan atau di split. Sementara rezimnya rezim zalim menggunakan kesempatan itu untuk membuat undang-undang dan memproduk undang-undang sesuai dengan kezaliman mereka, tingkatan kezaliman mereka. Nah, saya lihat semakin zalim rezim, semakin undang-undangnya semakin represif dan seterusnya. Nah, saya lihat disinilah muncul RUKUHP yang baru ini, yang kalau dalam tradisi dibilang dia kok diundangkan kemudian berlakunya 3 tahun, ini juga suatu catatan tersendiri. Nah, kalau diundangkan berarti nanti 2026 baru berlaku. Nah, kita ada waktu sekitar hampir 3 tahunan ini untuk melakukan langkah-langkah apa yang mungkin kita berangkat. Nah, di langkah itulah susunan yang sebagaimana yang lain, tetapi saya ingin mengajak kita fokus pada pasal di 188. Bagaimana merumuskan dan mengantisipasi bagaimana mereka menarik dan menggusur ajaran Islam maupun ajaran-ajaran lain. Kalau disampaikan Kiai Badruddin tadi bahwa yang dipersoalkan itu ajaran Islam yang terkait dengan khilafah, itu masih untung sebenarnya, bukan Islam yang dipersoalkan. Yang harus dipahami ini kan penggusuran secara bertahap. Jadi kalau sekarang dia persoalkan khilafah, sebentar lagi nanti ketika khilafah selesai kan dia persoalkan jilbab, persoalkan jihad, persoalkan ajaran-ajaran lain. Bahkan mungkin haji dan salat itu nanti akan dipersoalkan ketika yang lain sudah selesai dipersoalkan. Oleh karenanya harusnya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak boleh diganggu. Yang namanya ajaran Islam harus dia diposisikan, tidak boleh diganggu dan dipersoalkan sama sekali. Dan itulah mungkin yang menjadi catatan kita bersama supaya bisa menjadi perhatian itu tidak menjadi split ataupun menganggap sebagian tidak dipersoalkan sehingga tidak perlu dipersoalkan. Saya pikir mungkin di situ catatan saya. Itu yang mengacu pada pasal 241. Setiap orang menyiarkan dan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, yaitu memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi dan bla 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 ya. Ini disebut juga penghinaan dengan ancaman 4 tahun penjara. Nah, sekarang ini juga menjadi problem dikaitkan dengan pasal 240. Setiap orang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah ya, yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun. Nah, persoalannya begini loh. Kalau pemerintah bisa ya mempidanakan rakyatnya, fakta yang terjadi apakah rakyat tidak bisa mempidanakan mereka sebagai pemerintah? Loh, apa contohnya? Oh, ada contohnya, gitu ya. Contohnya sekarang orang-orang yang dituduh teroris, tidak ada bukti sama sekali. Saya penangani langsung nih. Ya, tidak ada bukti. Yang paling lucu, pelapor tidak dihadirkan, tetap diputus. Nah, itu kan juga namanya pemerintah itu harusnya bisa dipidana oleh rakyat. Nah, siapa ya? Misalnya yang melakukan itu di pasal 88. Siapa lagi? Bisa JPU. Kan begitu, bisa hakim. Kenapa? Karena mereka melakukan putusan yang tanpa hadirnya pelapor. Begitu. Nah, itu sudah melanggar gitu ya. Nah, pasal 256, setiap orang yang tanpa ini terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai unjuk rasa yang tadi yang disebut itu ya. Nah, ini juga terus terang aja, di mana demokrasi yang berkeadilan? Padahal Undang-Undang Dasar pasal 28, 945 cukup jelas memberitahukan bahwa 3 hari kan batasnya 3 kali 24 jam. Tapi itu pemberitahuan lah ya, bukan izin gitu ya. Nah, ini diolah kembali seolah-olah mau menyebutkan masyarakat berdemokrasi. Masa Perpu bisa mengalahkan MK yang lebih tinggi dari PN, dari PT, bahkan Mahkamah Agung? MK ini namanya aja Mahkamah Konstitusi, bisa dikalahkan oleh Perpu Presiden di bawahnya. Jauh itu. Ini undang-undang. Nah, ini fakta. Nah,
Termasuk tadi yang saya jelaskan juga bahwa tahun 2006 yang saya juga ikut ngawal, Bang Egy mengajukan judicial review soal pasal 134, 136, 137 soal penghinaan presiden dan wakil presiden dihapus sama MK. Kok dimunculkan di undang-undang ini? Berarti kan memang konteks ini ada order yang cukup kuat. Saya baca oligarki, muncullah sekarang undang-undang yang justru melemahkan keadilan, kedemokrasian, pers juga dibungkam dengan cara begitu, kan begitu. Padahal pers ini adalah ujung tanduk masyarakat secara luas. Masyarakat tahu karena ada pers. Kalau sudah pers ini dibungkam, sudah dewan pers sudah tidak lagi dibutuhkan, dilemahkan, berarti setiap laporan ke Polres, Polda maupun Mabes langsung dilakukan langkah untuk membungkam. Itu yang terjadi faktanya. Ketika di situ perusahaan sudah melakukan dapat izin eksplorasi dan masyarakat melakukan protes, ya, dan kembali lagi ke pidana tadi, mereka melakukan unjuk rasa, melakukan itu bisa double di pidana diatur, di undang-undang minerba diatur, dipidana. Walaupun itu keberatan karena merusak lingkungan. Sampai sebegitu gilanya saya bilang ke undang-undang kita. Di undang-undang minerba itu ada, saya lupa pasalnya, tapi ada isi seperti itu. Ada memang begitu, betul. Coba, itu kan gila. Dia merusak lingkungan. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa masyarakat ini. Kenapa? Ancamannya pidana. Nah, kalau ini terus dilakukan seperti ini, ya masyarakat digejari. Ketika kekayaan daerah itu dihabisi oleh oligarki, mereka hanya bisa digejari. Lalu juga cari tentang yukin. Jangan sampai kita nanti dalam pembahasan orang tidak yakin kepada Islam sebagai, maaf tadi kan dikatakan tentang Islam itu sebagai ajaran, kita tidak. Jadi Islam itu suatu sistem yang utuh, kafah, hulu pisimi kafah. Lalu di dalamnya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada hilafah, ada haji. Ya kalau misalnya dulu zaman Belanda itu tidak dipermasalahkan, kalau bab Muhammadiyah sebenarnya ada jalan sholat dengan puasa, silakan saja. Tapi di jalan tadi saya kenal, tapi ketika bab jinayat tidak boleh. Saya itu mengganggu aturan-aturan yang mereka dari situ. Saya nggak merasakan kenikmatan Islam kalau nggak punya cita-cita. Kalau Islam sekedar sholat, puasa, haji saja, saya pribadi nggak merasakan kenikmatan Islam. Justru merasakan kenikmatan Islam ketika punya cita-cita. Meskipun cita-cita itu nggak tercapai, paling nggak punya cita-cita, ada keinginan. Anak itu kan? Hah? Anak itu. Iya. Jadi kalau hidup nggak punya cita ya kita loyo. Makanya bagaimana punya cita? Ya harus ada harokah. Ya kan begitu. Tadi kita bicara ada ulama yang nggak punya harokah, ada ulama yang punya harokah. Saya pikir semua ulama, 4 imam mazhab, sampai Imam Muslim, Imam Bukhari punya harokah dan punya keinginan. Meskipun mereka ikuti masa pemerintahan Islam sebenarnya. Jadi kalau ulama sekarang ya wajib ini sebenarnya. Wajib. Sebenarnya itu kan kalau lihat rumus Quran itu Islam itu cahaya. Selain itu adalah zulumat, berbagai macam kegelapan. Realitasnya tidak mungkin cahaya itu kalah dengan kegelapan. Betapapun gelapnya, kalau kita punya cahaya handphone, di sekitar kita itu akan menang itu cahaya handphone. Jadi tugas kita adalah bagaimana menunjukkan cahaya itu. Kita tidak bisa memadamkan kegelapan yang diusung oleh mereka. Yang bisa kita tahu adalah bagaimana kita memperbanyak cahaya-cahaya ini yang suatu ketika kegelapan ini akan kalah oleh cahaya tersebut. Itu. Nah, sehingga yang sekarang diperlukan itu adalah tokoh-tokoh, kiai, ulama yang berani ngomong. Karena caranya itu menunjukkan saya itu kan dengan bicara. Jangan jadi setan mahros. Jangan jadi setan. Sudah setan bisu pula.